Halo adik-adik. Nah Kak Esther, aku mau nanya nih, kita minggu kemarin sepertinya udah merayakan sesuatu ya Kak? Kita merayakan apa ya Kak? Iya, jadi minggu kemarin ada yang inget gak? Kita merayakan ulang tahun PKPA yang ke-61 tahun Kak Yandri. Wow, nah adik-adik pada ikutan impanya kan? Pasti seru banget kan? Kamu dong pastinya Iya, Kak. puji Tuhan. Nah sekarang kita mau melaksanakan impa lagi nih, ya Kak Esther? Iya betul, tapi sebelum kita melaksanakan impa lagi, kita mau bikin dulu ya Kak Yandri lagu pertama kita, yaitu Matahari Bersinar Terang. Ayo selamat pagi berdiri. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harun semerbak berbunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang Esa, dan memuji nama Tuhan yang Esa. Nah, sekarang kita ke lagu kedua kita, yaitu apa Kak? Dalam nama Yesus. Mainkan. Sambil berdiri ya, kita sambil bergerak juga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita pasti menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Nah, lagu yang ketiga kita mau nyanyi Aku Istimewa. Tetap masih berdiri ya. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat berkedip, mulutku berkata amin, amin. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Oke, nah sekarang kita mau masuk di impa kita. Jadi adik-adik harus siapkan apa aja Kak? Siapin Alkitab dan hidung cerianya ya. Dan harus berpakaian yang rapi juga. Nah sekarang untuk lagu pertama kita mau nyanyi dulu Mars PKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar
kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, lagu pembuka kita sekarang dari Kidung Ceria 13 yang judulnya apakah? Kami puji dengan riang. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, badai bunga terima siang, hati kami tumpahkan kabut dosa dan derita, kebimbangan malada, sumber suka yang abadi, berisi darmu menyerang. Nah, sekarang kita mau berdoa ya, tapi sebelum berdoa kita mau nyanyi lagu Jari Jempol dulu ya. Angkat jempolnya ke atas. Siapa jempolnya adik-adik? Sudah, kita nyanyi ya. Jari jempol, Jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5, lipat tangan tutup mata, mari kita berdoa. lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan pagi yang indah untuk kami. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan memulai IPA kami, kiranya Engkau pimpin dan sertai IPA kami dari awal hingga akhir, dan juga kiranya Engkau memberkati kakak-kakak yang akan membawakan firman hari ini. Doa yang daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Nas pembimbing kita hari ini diambil dari Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Nah, sekarang kita mau menyanyikan lagi lagu dari Kidung Ceria berapakah? 14, Yang yaitu Sang judulnya Matahari. Sang Matahari. Sang matahari terbit di waktu pagi, hari terang alam pun hidup kembali, bunga mekar, alam sedang memuji-Mu Allah yang besar. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke pelayanan firman, mari kita lipat tangan dan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat mengikuti IMPA pada hari ini Tuhan. Sementara kami akan masuk ke pelayanan firman Tuhan, kiranya Engkau sertai kami supaya kami mengerti apa yang akan kekalayan kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik. Ya, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita siapin dulu Alkitabnya. Tuh, mana Alkitab adik-adik? Sudah disiapkan apa belum? Sudah. Nah, kalau kita udah siapin Alkitab, kita buka Alkitab kita dari Mazmur. Mazmur itu perjanjian lama apa baru ya adik-adik? Iya, betul, lama. Nah, kita buka dari Mazmur 127. Sudah ketemu? Angkanya yang besar ya adik-adik, 127. Ayat 1 sampai 5.
Sudah? Sudah. Kalau udah ketemu, kita mau baca bareng bersama-sama ya adik-adik. Nah, adik-adik juga baca di rumah. Nah, kita baca ya adik-adik. Mazmur 127 ayat 1-5. Berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi dan duduk-duduk sampai jatuh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak laki-laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semua itu. Ia tidak akan membuat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah, adik-adik, siapa yang di sini masih suka ngeledekin teman-temannya? Angkat tangan. Hah, masih banyak ya Kak Iren lihat. Apa itu perbuatan yang bagus? Tidak ya adik-adik. Nah, Kak Iren sekarang mau bercerita. Tapi Kak Iren cerita bahwa temen. Kak Iren punya temen. Kira-kira siapa yang namanya? Ini dia temennya Kak Iren. Nah, ini namanya Ana. Dan ini namanya Ato. Nah, Ana Ato ini adalah sama kayak adik-adik, masih sekolah dasar. Yang Ana ini masih kelas 2 atau juga masih kelas 2. Nah, Ana dan Ato ini bersahabatan. Ya, Ana Ato ini bersahabatan adik-adik. Tetapi sepanjang hari itu mereka akhirnya berjauhan. Wah, kenapa ya adik-adik? Berjauhan karena Ato ini selalu mengeledek Ana, bilang kalau Ana itu jelek. Sehingga Ana pun sedih dan selalu berkelahi, sehingga mereka itu berantem. Setiap mereka ketemu di sekolah, mereka itu berantem adik-adik. Nah, apa adik-adik boleh mengeledek teman-temannya? Boleh adik-adik. Nah, adik-adik, Ato ini merasa dia itu paling ganteng di sekolahnya, sehingga anak ini diledekin atau diejek adik-adik jelek, sehingga anak itu berkecil hati. Lalulah, nah semenjak itu adik-adik Ato dan anak ini selalu berantem. Apa-apa kalau misalkan ketemu di sekolah berantem, karena Ana selalu diledekin, diejek oleh Ato. Sehingganya mereka bertuduh-tuduh, kamu jelek, kamu jelek. Emang kamu aja yang jelek atau kamu aja yang ganteng? Nah, adik-adik, apa itu perbuatan yang bagus adik-adik? Enggak ya, apa perbuatan Ato patut ditiru? Tidak. Nah, adik-adik, sudah mereka lagi berantem, lagi mengejek-ejek, ada teman lagi Kak Iren. Kak Iren punya teman guru. Datanglah seorang guru. Ini dia, Bu Guru. Bu Gurunya kita nak kasih nama siapa ya? Bu Anita. Nah, Ibu Guru ini melihat Ana dan Ato berantem. Kenapa ya mereka berantem? Akhirnya Bu Anita ini, Bu Guru ini melihat perlakuan mereka. Akhirnya Bu Anita ini bertanya, mengapa kalian berantem? Nah, akhirnya Ana menjawab, Ibu, Ato ini dari tadi mengejek saya kalau saya itu jelek. Dan Ato pun juga seperti itu, bilang seperti ke Bu Guru, Bu, Ana juga membilang ngejek saya kalau saya itu jelek, padahal itu saya ganteng, Ibu. Wah, adik-adik, akhirnya Ibu Guru ini menyelesaikan masalah mereka. Akhirnya Bu Guru bilang, sudah, tidak boleh berantem, karena di dunia ini
Tidak ada yang jelek, tidak ada yang cantik, dan tidak ada yang ganteng. Karena semua itu sama di mata Tuhan. Akhirnya Ana dan Ato ini masih mengejek sesama lainnya. Kata mereka, kamu jelek, kamu jelek. Nah, akhirnya ibu guru ini bilang, sudah. Kalau kalian itu semuanya sama di mata Tuhan. Akhirnya Ana dan Ato bertanya, kok bisa ya, Bu? Nah, adik-adik, seperti firman di hari ini yang kita baca di Mazmur 27. Kalau semua mau yang cantik, mau yang ganteng, mau yang pinter, dan tidak pinter itu semua sama di mata Tuhan. Karena Tuhan itu tidak suka kalau anak-anak Tuhan itu mengejek sesamanya. Makanya adik-adik tidak boleh saling mengejek sesama teman. Karena Tuhan itu sayang sekali sama adik-adik, sehingga adik-adik tidak boleh mengejek. Nah, karena kalau misalkan adik-adik mengejek terus sama temennya, Tuhan Yesus sayang nggak? Enggak, Tuhan Yesus enggak sayang lagi sama adik-adik. Sekarang Kak Iren mau tanya, siapa yang di sini yang masih mengejek teman-temannya? Iya, banyak ya. Masih ngejek temennya, masih ada yang ngatain teman-temannya gendut. Ada yang pernah ngatain temennya gendut? Ada yang ngatain temennya, dasar hitam. Wah, itu boleh tidak adik-adik? Nggak boleh ya adik-adik. Apa itu perbuatan yang bagus? Tidak ya adik-adik. Nah, akhirnya Ana dan Ato ini pun diam, dan dia mikir, dan dia menyesali perbuatan mereka, sehingga mereka pun berminta maaf kalau mereka tidak boleh saling mengejek lagi. Nah, akhirnya ibu guru ini menanya kepada Ana dan Ato, cita-cita mereka apa? Ibu guru nanya, cita-cita Ana dan Ato itu apa ya? Dan yang ada di rumah, apa ya cita-cita adik-adik? Kak Iren mau tahu nih, cita-cita adik-adik apa ya? Ada yang jadi dokter, ada? Guru ada? Apa mau jadi koki? Wah, banyak ya cita-cita adik-adik. Adik-adik, kalau adik-adik mau menjadi dokter, mau jadi guru, adik itu harus tetap berdoa. Adik-adik harus tekun berdoa, rajin belajar, dan terus berusaha. Pasti Tuhan akan mendengar doa adik-adik. Dan satu hal lagi adik-adik, adik itu harus tekun belajar dan takut akan Tuhan. Seperti tadi ibu guru ngomong. Seperti tadi ibu guru ngomong apa? Seperti apa contohnya? Salomo ya. Salomo dia juga dulu masih kecil, seperti adik-adik di rumah. Tapi dia selalu tekun berdoa, selalu berusaha, akhirnya dia bisa meneruskan pekerjaan ayahnya sehingga bisa berhasil. Nah, adik-adik harus patuh seperti Salomo ya adik-adik. Nah, apalagi adik-adik tidak boleh lagi mengejek sama sesama temannya, mengejek atau saling meledekin atau pokoknya yang tidak baik. Itu tidak boleh untuk diulangi lagi ya adik-adik. Nah, karena adik-adik lain itu adalah milik pusaka Tuhan, dimana adik-adik itu sangat disayangi oleh Tuhan Yesus, sangat dijaga dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak mau sesama anak-anak Tuhan itu berantem. Dan Tuhan Yesus ini mau adik-adik seperti Salomo, untuk tetap tekun berdoa, untuk berusaha untuk menggapai cita-citanya. Apalagi adik-adik kita lagi di masa-masa sulit ini, lagi ada virus corona. Nah, adik-adik juga tetap berusaha tekun dan tidak boleh putus asa. Mengerti adik-adik? Adik-adik harus contoh seperti siapa? Salomo. Dan tidak boleh mengejek teman-teman lagi adik-adik. Dan adik-adik harus berusaha, bekerja keras, dan tetap berdoa biar gapai cita-cita adik-adik itu tercapai semuanya. Oke adik-adik? Nah, Ana dan Ato sekarang udah berbaikan.
Karena tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan di Mazmur 127. Akhirnya mereka bisa berteman lagi. Gimana kalau udah berteman lagi? Seneng ya lihatnya. Nah, adik-adik di rumah harus baikan juga ya kalau ada yang masih berantem sama teman-temannya. Baik adik-adik? Oke, Kak Iren lanjut buat minggu depan lagi ya ceritanya. Dadah, selamat hari Minggu dari Ana dan Ato. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, apa kabarnya? Nah, hari ini kita akan melakukan aktivitas bersama Kak Amanda. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita yang dibawakan Kak Iren kan? Untuk aktivitas hari ini, Kak Amanda ingin adik-adik menceritakan cita-cita adik-adik dan alasannya dalam bentuk video berdurasi 1 menit. Jangan lupa dikirimkan ke kakak-kakak layan di lingkungan masing-masing. Ditunggu karyanya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga aktivitas. Nah sekarang kita mau menyanyikan lagu respon firman Tuhan. Yaitu dari mana Kak Esther? Dari Kidung Ceria 19 yang judulnya Yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Baik adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mengikuti Himpa Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami supaya kami dapat melakukan firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka Tuhan, sehingga mereka dapat membimbing kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan, berkati adik-adik yang tidak bisa hadir juga ya Tuhan. Kiranya Engkau hadirkan mereka di minggu yang akan datang ya Tuhan. Tuhan, berkatilah adik-adik yang telah hadir Tuhan, supaya adik-adik bisa melakukan firman yang telah kakak-kakak kalian sampaikan ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Tuhan. Dalam situasi seperti ini Tuhan, kiranya Engkau kuatkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kau berkati bangsa dan negara kami ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga adik-adik Tuhan dalam situasi seperti ini, agar adik-adik bisa lebih giat belajar ya Tuhan, bisa lebih giat mengikuti Himpa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk adik-adik yang sedang sakit ya Tuhan. Engkau sembuhkan dengan obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan. Engkau sembuhkan ya Tuhan dengan makan makanan yang mereka makan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan, dalam apapun juga ya Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami yang tidak sempurna ini Tuhan. Kami alaskan dengan darah anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang ada di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Nah, pasti adik-adik selalu sehat kan? Oke, hari ini kakak mau mewartakan warta Pelkat PA. Nah, yang pertama, kakak mengingatkan nih adik-adik untuk selalu melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online setiap minggunya. Dan juga yang pastinya Himpa itu ada aktivitas. Nah, adik-adik harus laksanakan aktivitasnya ya. Kemudian berikan hasilnya kepada kakak layannya di lingkungan masing-masing. Nah, kemudian kakak juga mengingatkan bagi adik-adik yang minta nilai, hari ini adalah hari terakhir pengumpulan hasil ujian adik-adik yang sudah dibuat lewat video. Nah, dikirimkan ke kakak layannya masing-masing ya, supaya kita udah bisa nilai nih, supaya adik-adik juga bisa dapat nilainya secepatnya.
Nah, terakhir kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik untuk selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, makan makanan yang bergizi, rajin cuci tangan, kemudian juga rajin berolahraga. Oke, sekian warta pekat PA dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau bernyanyi dulu nih lagu penutup kita. Dari mana Kak Esther? Dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Baik adik-adik, sekarang ibadah kita telah selesai. Mari kita doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah dikumpulkan dari awal hingga akhir ibadah ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan, agar kami bisa melakukan firman-Mu yang telah kami dengar ya Tuhan. Ya Tuhan, hari ini juga kami akan beraktivitas kembali Tuhan. Berkati kami dalam aktivitas masing-masing ya Tuhan. Lindungilah kami, jagalah kami dalam situasi seperti ini Tuhan. Dengan ini doa kami sampaikan ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.